Pemirsa yang budiman, selamat bertemu kembali dalam program On Target. Hari ini kita akan membahas tentang dua macam hikmat dengan topik iman dan perbuatan-perbuatan baik. Mari kita mulai dengan membaca surat Yakobus pasal 1 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Perhatikan, ada 3 perintah yang penting dalam ayat 19 ini, yaitu pertama, cepat untuk mendengar, kedua, lambat untuk berkata-kata, dan perintah yang ketiga adalah lambat untuk marah. Pemirsa yang budiman, mengapa Allah memerintahkan kita untuk menjadi pendengar yang baik? Alasannya bisa kita baca dalam Injil Matius 13 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat seperti ini diulang-ulang lagi dalam setiap pesan yang Tuhan sampaikan kepada 7 jemaat dalam kitab Wahyu 2 ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Salah paham, salah pengertian, pertengkaran seringkali timbul karena kita malas mendengarkan orang lain dan lebih suka orang lain yang mendengarkan kita. Ini adalah sifat yang egois, yang mau menang sendiri, yang ujungnya menimbulkan salah paham dan pertengkaran. Tuhan telah menciptakan kita dengan 2 kuping, kiri dan kanan, untuk menjadi pendengar yang baik. Dalam Amsal 1 ayat 5, orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kita menjadi bijak dan menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita mau menjadi pendengar yang baik. Perintah yang kedua adalah lambat untuk berkata-kata. Artinya, berpikirlah dahulu baru berkata-kata. Jangan dibalik. Ngomong dulu baru berpikir kemudian. Inilah salah satu sumber pertengkaran dan permusuhan. Karena kata-kata kita bisa menyinggung perasaan dan harga diri orang lain. Hal ini sudah dinasihati dalam Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa menahan bibirnya, berakal budi. Demikian firman Tuhan. Jadi, kalau kita cepat bicara, suka bicara, cerewet, maka bisa dipastikan bahwa kita berdosa dengan mulut kita. Mulut kita adalah harimau kita. Begitu kata pepatah. Artinya, mulut kita bisa membunuh kita. Ini bukan sekedar pepatah. Jangan main-main dengan perkataan kita. Demikian firman Tuhan. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, maksudnya cepat bicara tanpa mikir, akan ditimpa kebinasaan. Pemirsa yang budiman, mari kita dengan rendah hati meminta kasih karunia Tuhan supaya kita bijaksana menjaga mulut bibir kita dari perkataan yang sia-sia. Karena firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 37 berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Pemirsa yang budiman, berhati-hatilah perkataanmu dan ucapanmu, khususnya kepada Tuhan. Kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 berkata, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau ada di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Pemirsa yang budiman, kita diperintahkan untuk cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Tuhan inginkan kita menjadi orang yang bijak dan dihormati, seperti yang ditulis dalam Amsal 17 ayat 28. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Pemirsa yang budiman,
perintah yang ketiga supaya iman kita menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik adalah lambat untuk marah. Salah satu sifat yang luar biasa baik dari Allah kita adalah lambat untuk marah. Kalau saja Allah gampang marah seperti kita, bisa dibayangkan betapa sengsaranya hidup kita. Mazmur 103 ayat 8 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Panjang sabar artinya lambat untuk marah. Kenapa lambat untuk marah? Karena Tuhan sayang dan mengasihi kita. Inilah sifat asli Tuhan yang kita sembah. Kita menjadi cepat marah, cepat emosi, suka marah-marah, karena di dalam hati kita tidak ada rasa kasih dan sayang. Cepat emosi dan gampang marah itu terjadi karena hidup kita masih dikuasai kedagingan manusia. Ya, nafsu kedagingan yang belum mampu kita tanggalkan, seperti yang ditulis dalam surat Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Rasul Paulus menasihatkan kita dalam surat Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang, setelah kita menjadi manusia baru, kita harus membuang semua sifat kedagingan kita, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kita bisa membuang semua sifat amarah ini kalau kita relakan hati kita menjadi lemah lembut, supaya firman Tuhan bisa tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah roh yang menyelamatkan jiwa kita. Pemirsa yang budiman, iman kita akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik kalau kita mau dibentuk menjadi orang yang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Rendahkanlah hatimu, mintalah kasih karunia Tuhan, dan praktekkan firman Tuhan. Maka imanmu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Bapa di sorga. Sampai di sini pembahasan kita hari ini. Sampai bertemu kembali dalam program Om Target berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.